Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Grade 2? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 2, bermain di lingkungan teman pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo. Siti dan Lani mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Teman-teman, ayo sekarang kita mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, mereka sedang memetik buah jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Ya, mereka memetiknya dengan cara ada yang memakai gala, ada yang memanjat langsung ke pohonnya, ada juga yang mengambilnya di bawah. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Teman-teman, dari memetik jambu tadi itu dapat menciptakan sebuah gerakan. Dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, teman-teman, nih di sini ada gambar gerakan memetik jambu. Itu dapat dijadikan sebagai gerakan tari. Di sini ada gambar beberapa gerakan. Mulai yang dari pertama yaitu gerakan kepala dimulai dari. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, nih ada beberapa gerakan kepala. Yang pertama yaitu menengok ke kiri. Kemudian yang kedua menengok ke kanan. Yang ketiga menengok ke atas. Dan yang terakhir yaitu menengok ke bawah. Nah, teman-teman di rumah bisa dipraktekkan ya gerakan kepala ini. Mulai dari menengok ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Yang terakhir yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dimulai dari, nah di sini ada beberapa gerakan. Mulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke tangan. Nah teman-teman, nanti di rumah juga bisa dipraktekkan ya gerakan tangan ini. Mulai dari mengayun ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Teman-teman, kita akan belajar perkalian kembali. Teman-teman masih ingat tidak konsep perkalian? Nah, di sini Miss Yani punya contoh soal cerita, yaitu Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu juga. Dan Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh
Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, teman-teman, di sini kita buat ke dalam penjumlahan berulang terlebih dahulu, yaitu 7 tambah 7 tambah 7, karena yang ditanyakan yaitu jumlah. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu dengan menggunakan penjumlahan berulang. Kemudian kita ubah ke dalam perkalian. Karena 7-nya ada sebanyak 3 kali, jadi kita tulis 3 kali. Kemudian 7-nya dari mana? Ya, dari angka yang muncul di atas. Kemudian hasilnya yaitu dari mana? Ya, dari 7 tambah 7, yaitu 14. Kemudian tambah 7 lagi, jadi 21. Jadi 3 kali 7 hasilnya yaitu 21. Oke, di sini Miss Yani punya contoh soal cerita lagi, yaitu Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah teman-teman, di sini bukan kita jumlahkan 2 tambah 9, bukan seperti itu. Nah, karena Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil, kemudian setiap kotaknya berisi 9 pensil, jadi kita kalikan ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 kali 9. 2-nya dari mana Miss Yani? Ya, 2-nya dari Dayu yang mempunyai 2 buah kotak pensil. Kemudian 9-nya dari mana Miss Yani? Ya, dari masing-masing kotak yang berisi 9 pensil. Jadi di sini 2 kali 9. Nah, yang ditulis yaitu bukan 2 sebanyak 9 kali kita tambahkan, bukan seperti itu. Tapi yang kita tulis yaitu angka 9-nya yang sudah Miss Yani lingkari merah. Ya teman-teman, nah di sini jadi 9 tambah 9 yaitu 18. Jadi hasilnya jumlah pensil Dayu seluruhnya ada 18. Oke, masih soal cerita lagi. Nah, di sini soal ceritanya yaitu Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah teman-teman, di sini angkanya hanya 1 ya. Iya, angkanya hanya 4. Nah, di sini bukan dikalikan 4 dikali 4, bukan seperti itu. Tetapi karena ada 3 orang yaitu Beni, Udin, dan Edo, nah mereka meniup balon masing-masing yaitu 4 balon. Jadi kita tulis bentuk perkaliannya yaitu 3 kali 4. 3-nya dari mana? Ya, dari banyaknya orang, yaitu ada Beni, Udin, dan Edo. Kemudian kita kalikan 4. 4-nya dari mana Miss Yani? Ya, dari balon yang masing-masing mereka tiup. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang kita tulis adalah, nah, yang kita tulis yaitu angka 4-nya. Teman-teman harus ingat ya, angka belakangnya yaitu angka 4 sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita jumlahkan dalam penjumlahan berulang yaitu 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya berapa teman-teman? Iya, 4 tambah 4 hasilnya 8. Kemudian tambah 4 lagi yaitu 12. Jadi 3 kali 4 yaitu 12. Jadi jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12.
Sampai sini teman-teman ada yang belum paham tidak? Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 2 pembelajaran 1 halaman 57, 60, dan 61. Jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Teman-teman, karena minggu depan kita sudah mulai PTS, teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang ya belajarnya, agar teman-teman saat ujian nanti bisa mengerjakannya. Oke, sekian dari Miss Yani, kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa kembali.